buat orang-orang yang baru mampir di Our Project. Jadi pokoknya kalian simak baik-baik, oke? Oke, balik lagi di Our Project. Jadi hari ini rencananya gue bakal lunasin janji ke kalian, dimana sebelumnya banyak yang nanya sih, bang, joknya tuh kayak gimana gitu loh, cara bikin joknya, karena mungkin sebagian ada yang kurang ngerti, dan ya mungkin konten gue yang kemarin tuh kurang sedikit kurang jelas gitu, dimana mic-nya gue tinggalin di motor, jadi mungkin suara gue kurang kedengeran. Dan hari ini mungkin suaranya bakal lebih jelas, dan kita bakal ulang lagi gimana caranya lebih spesifiknya kita bikin jok standar ini dari yang awalnya orisinil kayak gitu. Itu di belakang tuh ada jok standar teman-teman, dan jadi kayak gini, gimana yang ini tuh udah bentuknya udah jadi thunder custom modif simple, harga 500.000, jauh dari kata mahal dan sangat-sangat budget pelajar. Dan hari ini kita bakal bongkar lagi joknya, kita bakal bandingin apa sih yang bikin beda dari jok asli dan jok standar, dari yang sebelumnya dan yang sekarang udah dipasang kayak gini. Jadi sekarang kita cabut dulu joknya, oke? Nah, jadi di sini udah ada dua jok, yaitu jok yang orisinil yang pertama, dan ini adalah jok yang udah di custom, yang udah PNP juga ke si thundernya gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah beli jok baru kalau emang mau modif kayak gini, modif kayak motor thunderku ini. Jadi kalian cukup pakai jok lama kalian buat dijadiin kayak gini. Jadi aku beli jok thunder yang baru gitu, dan aku bikin kayak gini. Jadi jok aslinya tuh masih ada gitu kayak gini, walaupun ya gara-gara disimpan lama jadi jamuran dan bintik-bintik kayak gini. Jadi kalau dari depan kita bisa lihat itu bedanya, mungkin dari bawah nggak kelihatan ya, karena dari bawah sih nggak terlalu banyak perubahan, jadi kita fokus di sini aja. Nah, kita lihat di bagian atas sini tuh panjangnya udah beda gitu. Jadi kita balikin aja bagian belakang kayak gini. Nah, kayak gini dua. Nah, di sini baru kelihatan jelas bedanya tuh di mana gitu. Jadi bisa dibilang aku potong sampai sini. Nah, ini kan ada lubang nih. 1, 2. Nah, ini sama nih, berarti ini sejajar kan? Kayak gini. Nah, sejajar kayak gini. Di sini berarti aku potong. Ini kan masih ada garis 1 ya. Nah, berarti aku potong di sini. Jadi itu masih ada yang naiknya gitu sedikit. Nanti kita lihat dari dekat aja lah ya. Ini masih ada yang naik sedikit. Di situ aku potong di sini. Jadi agak melengkung gitulah. Pokoknya kalian bikin apa ya namanya? Miring gitu tuh. Apa sih namanya? Nah, itulah pokoknya. Nah, kalian bikin melengkung gitu. Setengah lingkaran atau ya 3/4 lingkaran kayak gitu ke sini. Kalian potong, udah sebenarnya itu aja. Yang intinya tuh itu aja. Dan ini perbedaannya tuh di sini 1. Nah, ini kan udah kalian lihat ya. Nah, ini busanya, ini juga kelihatan busanya. Tapi yang di sini, yang bagian sini tuh ini nggak kelihatan busanya. Karena itu buat ganjel ke sini. Nah, buat ganjel ke sini. Dan yang ini buat ngaitin ke sini. Gitu loh. Jadi joknya itu nggak goyang-goyang, dan itu aku lubangin. Jadi ya mungkin sebenarnya busanya harus dilepas dulu ya, busa joknya itu harus dilepas dulu. Jadi ngelubanginnya juga lebih gampang gitu. Jadi ini kelihatan kan berlubang. Yang asalnya tuh nahan di sini, dia malah dimasukin ke dalam, biar lebih bisa masuk ke dalam, biar kelihatannya juga agak rata gitu loh. Jadi kalian bisa lubangin. Kalau ini aku lubangin pakai solder teman-teman. Lihat. Jadi plastiknya yang pasti ya bolong lah. Plastiknya tebalnya 2-3 milian. Dan yang dipotong lagi kita lanjut ke bawah, terus ke bawah
Di sini kita potong juga, kita potong pokoknya si huruf L ini, pengaitnya ini. Nah ini pengait ini kita potong rata, jadi kita potong sejajar sama ini, kira-kira kayak gini, mungkin kelihatan ya, kelihatan lah, jadinya sejajar kayak gitu, dan bawahnya jadinya busanya kelihatan. Kalau di sini kan busanya masih ketutupan ya, masih ketutupan sedikit, baru kelihatan busanya, jadi di situ udah kelihatan banget gitu. Lanjut ke bawah, jadi di sini tuh agak melengkung naik gitu, kita potong lurus kayak gitu. Udah sih kalau di sini itu aja. Dan lanjut ke bawah, di sini kita punya ini ya juga ganjel biar lebih tinggi si joknya. Jadi untuk yang udah di custom ini joknya kita potong juga sama kayak yang pertama tadi, tapi ini dipotong, cukup dipotong aja cukup, nggak usah disolder sampai ke bawah banget gitu. Jadi dipotong sedikit pun dia udah cukup, nggak bikin ganjel dari si rangkanya gitu. Jadi ya balik lagi busanya kelihatan. Jadi busa dalamnya udah kelihatan. Yang asalnya tuh ketutup sama karet damper juga tuh. Ini karetnya masih ada, ini karetnya udah nggak ada. Buat perbandingan kita coba pasang si jok orisinilnya tuh kayak gimana. Oke, kita lihat dulu. Jadi di sini bisa kalian lihat, di sini masih ada kunci ya. Di mana kuncinya ini buat ngunci ke daerah tangki, di bawah tangki gitu. Deket banget. Nah jadi itu buat ngunci ke daerah tangki kayak gitu. Dan itu nggak dipotong karena sama aja sebenarnya. Mau belakangnya lebih ngangkat ataupun belakangnya lebih turun, di sini masih nggak ngeganggu gitu loh. Jadi masih bukan masalah gitu. Malah kalau dihilangin itu yang jadi masalah, takutnya nanti di depannya goyang-goyang. Dan buat kalian yang nanya, bang kuncian joknya kemana gitu loh. Jadi kuncian joknya ini kan asalnya di belakang sini, ya di sini. Jadi karena kita potong segitu, jadi otomatis kuncian joknya ini hilang. Dan yang kuncian jok di rangkanya di bagian sini, nah di sini tuh otomatis juga hilang. Jadi dia buat nyimpen si bracket lampu aja gitu loh. Karena joknya pun nggak nyampe situ gitu loh. Jadi lebih baik dicabut aja, kalian simpen baik-baik. Siapa tahu kalian pengen balikin lagi jadi standar, kalian cabut buat sekarang, buat kalau kalian mau custom gitu loh. Jadi otomatis hilang gitu aja loh. Dan caranya nguncinya gimana gitu loh, nanti di jalan lepas atau gimana gitu loh, enggak gitu. Karena kenapa? Jadi kan tadi udah kita lubangin di sini, dan dia tuh masuk ke sini, jadi otomatis dia nggak akan goyang kiri kanan, depan belakang, ataupun sampai ya lepas di jalan gitu. Itu gimana ya, kayaknya nggak mungkin sih kayak gitu. Karena ini pemakaian sekitar 2 bulan 3 bulan aku udah pakai, dia aman-aman aja, joknya nggak loncat, tenang. Untuk panjangnya sendiri dia tuh bener-bener pas gitu, jadi dia kegigit sama bagian yang asalnya tuh bracket buat ini, buat kuncian joknya. Jadi dia tuh nempel banget sama besinya ini, kelihatan. Nah ini besi di belakang ini nempel banget, jadi aman sih sejauh ini. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener kegigit gitu loh, dia nggak akan lepas. Kita coba pasang, oke? Jadi kalau cara pemasangannya juga sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang jauh beda. Nah, jadi hasil pemotongan yang tadi lengkung di sini ke bawah buat ngejaga dari sini. Takutnya nanti kena bodi bagian sampingnya ini. Jadi kalau masih ke bawah tadi gitu tuh bisa-bisa kena baut ini dan kena bodi plastiknya ini, oke? Oke, jadi sederhananya kayak gitu aja bagian dari proses pemotongan jok, pemasangan. Ya sebenarnya gampang lah ya, kalian bisa lakuin ini di rumah atau ke tukang jok pun bisa gitu. Kalau tukang joknya mau suruh ngelubang-lubangin, tapi aku saranin sih kalian lubang-lubangin sendiri. Kalian coba pasang-pasang dulu di motor kalian, baru nanti urusan pasang busa sama pasang kulitnya baru ke tukang joknya. Menurutku lebih baik, lebih enak dipandang kalau joknya itu dikasih kulit yang roti gitu loh, yang garis-garis gitu, mau warna coklat kayak mau warna hitam. Itu menurut gue bakal lebih kece motor kalian, oke? Dan ini tampilannya bisa kalian lihat, oke? Aku juga bakal bikin video sinematiknya buat orang-orang yang baru mampir di Our Project. Jadi pokoknya kalian simak baik-baik, oke?
mungkin itu aja yang bisa dibagiin di project buat hari ini. Buat project-project selanjutnya mungkin kalian bisa komen di bawah lagi. Kayak biasa, kayak kemarin konten ini kan gara-gara ada yang komen ya, lumayan rame lagi komennya. Jadi aku bikinin spesial buat kalian yang mau bikin Thunder kayak gini gitu. Jadi ya jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.